Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswiku SD Smida Bangsa 02, khususnya untuk kelas 2 dimanapun berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini Bapak Medi Siswanto kembali akan memberikan materi pembelajaran untuk kelas 2, yaitu tema 5 pengalamanku. Dan pada kesempatan ini kita akan masuk pada subtema berikutnya, yaitu subtema 4. Judulnya adalah pengalamanku di tempat wisata. Silakan dibuka halaman 73. Ini ya, pengalamanku di tempat wisata. Baik, berikutnya silakan dibuka halaman 74. Di halaman 74 pembelajaran 1, siswa kelas 2 akan melakukan perjalanan wisata. Rencananya mereka akan berwisata ke pegunungan. Rani sangat senang dengan berita tersebut. Rani menyiapkan segala keperluannya dengan baik. Selanjutnya di bawahnya ada muatan bahasa Indonesia. Jadi kali ini ada muatan bahasa Indonesia, ada muatan SBDP, dan ada muatan PKN. Jadi untuk muatan PJOK dan matematika Bapak tidak sampaikan dalam video ini, tapi ada video khusus. Untuk matematika nanti Pak Guris, untuk PJOK nanti Bapak sendiri. Baik, di muatan bahasa Indonesia pada halaman 74 itu ada puisi tentang lingkungan. Bisa dilihat di bawahnya sambil disimak Bapak bacakan. Judulnya adalah Keindahan Alam. Aku berdiri memandang keindahan alam di sekitarku. Gunung-gunung begitu tinggi menjulang. Hijaunya pohon memanjakan mataku. Gemercik air sungai begitu merdu. Awan berarak-arak. Betapa indahnya pemandangan. Kuhirup segarnya udara. Kicauan burung terdengar merdu. Indahnya alam ini membuatku terpesona. Tuhan, begitu indah alam ciptaanmu. Sebenarnya membaca puisi bukan nadanya seperti itu ya, karena Bapak bukan ahli puisi, maka Bapak baca biasa saja. Silakan nanti dibaca sendiri di rumah supaya kalian merasakan bagaimana tulisan-tulisan puisi itu berbeda dengan tulisan-tulisan biasa ya. Dibaca sendiri di rumah, dipraktikkan sendiri. Jadi ini puisi tentang keindahan alam. Alam kita tahu ada langit, ada udara yang segar, itu dari alam. Ada awan, ada daratan yang begitu indah, ada pepohonannya, ada gunungnya dan sebagainya. Itu membuat keindahan yang sangat luar biasa ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kita bisa menikmatinya, kita bisa merasakan segarnya udara yang kita hirup karena ada pepohonan yang rindang. Selanjutnya masih di halaman 74 muatan SBDP itu ada membuat karya seni dari bahan buatan. Nah, jadi ini tidak kalian buat, cukup kalian perhatikan dan pahami saja. Karena kemarin sudah ada tugas 1, yaitu membuat kerajinan dari tanah liat. Masih banyak yang belum mengirim foto ke Bapak tentang tugas yang diberikan, yaitu membuat kerajinan dari tanah liat. Yang belum silahkan dikumpulkan ya. Bahan buatan adalah bahan yang diperoleh dengan cara dibuat baik oleh tangan manusia ataupun mesin. Bahan buatan misalnya kertas, plastik, dan gabus. Kita dapat membuat pot dari botol plastik ya. Botol plastiknya bisa kita cat, menggunakan cat sehingga nanti terlihat cantik. Kita tahu kertas banyak di sekitar kita. Mungkin kita bisa membuat figura dari itu ya, tempat foto dari itu. Kita bisa membuat pot bunga dari botol plastik, bisa ya. Dan ada gabus. Mungkin kita bisa buat gabus untuk dijadikan tempat foto juga. Baik, selanjutnya kalian buka halaman 76. Halaman 76, yakni di pembelajaran 2. Yakni kita akan mendalami tentang pengamalan sila keempat. Nah,
Di situ ada gambar bis, ada anak berkumpul dan satu orang dewasa. Sini ya. Nih. Bapak bacakan. Berwisata bersama teman sangat menyenangkan. Saat berwisata, semua harus mematuhi peraturan. Jika memiliki ide, tidak boleh mengambil keputusan sendiri, namun harus menyampaikan kepada rombongan, kemudian harus bermusyawarah bersama. Kita tahu bahwasanya sila keempat itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Poinnya adalah kita tidak boleh egois terhadap kelompok kita. Kita tidak boleh mengedepankan apa yang ada dalam kehendak kita. Dalam sebuah lingkup kelompok, kita harus berbicara bersama. Tujuan bersama harus kita musyawarahkan. Itu poinnya. Ya. Jadi Bapak harapkan dalam keluarga kita bisa memutuskan suatu masalah secara bersama-sama. Contoh sederhana yang dapat melibatkan anak, orang tua misalkan, yaitu tadi mau pergi ke tempat wisata. Misalkan ibu mau pergi ke kota, ayah mau pergi ke gunung misalkan ya, anak-anak mau pergi ke pantai. Nah, semua memiliki kehendak masing-masing. Ya, tetapi ini tidak bisa dijalankan dalam satu perjalanan. Ya, maka harus ada dipilih satu saja. Harus memilih satu, keluarga harus memilih satu saja. Akhirnya bersama berbicara, bermusyawarah, tidak ada emosi di situ, tidak boleh ya, nggak perlu emosi. Berbicara bersama di situ dan akhirnya diputuskan untuk misalkan perginya ke kota saja, ya, karena ada pertimbangan lain. Misalkan ke pantai, mungkin ombak lagi sedang besar, ke gunung mungkin lewat hutan, mungkin ada binatang buas dan sebagainya. Akhirnya dipilih ke kota saja. Ya, di kota mungkin melihat apa di sana? Ada museum. Ada bangunan-bangunan pemerintah, mungkin ada perpustakaan di sana. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu harus dipikirkan bersama sehingga apa yang ingin dikehendaki kelompok itu bisa berjalan dan semuanya bisa menerima dengan lapang dada. Itu ya untuk sila keempat yang intinya adalah bermusyawarahlah. Berbicara bersama, duduk bersama terhadap permasalahan bersama. Itu ya, mungkin bisa dipahami maksud Bapak. Selanjutnya halaman 77 PJOK tidak perlu Bapak sampaikan di video ini. Kemudian Bahasa Indonesia halaman 78. Di situ ada puisi lagi tentang lingkungan pantai. Bapak bacakan ya. Halaman 78. Suasana pantai. Langit seakan menyatu dengan laut. Biru, sungguh biru yang kupandang. Deburan ombak menyapu butiran pasir di pantai. Begitu indah suaranya kudengar. Angin berhembus semilir. Kuamati berpuluh-puluh keluarga berekreasi. Saling bercanda sembari menikmati keindahan pantai. Tuhanku, sungguh ku bersyukur atas keindahan ini. Tentu nikmat rasanya ketika kita berada di pinggir pantai, kemudian di atasnya ada pepohonan cemara, ada angin yang berhembus, bersama keluarga, ya, makan-makan, ngobrol, ya, ada yang mandi di pantai, ya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah ketika mandi harus hati-hati. Kalau masih anak-anak minta orang tua untuk menemani. Kemudian halaman 79 juga ada puisi tentang lingkungan, yaitu air terjun. Halaman 79 Bapak lewatkan, tidak perlu Bapak baca karena tadi puisinya hampir mirip-mirip lah dengan puisi pantai. Nah, selanjutnya halaman 80, di situ ada SBDP, yaitu membuat karya seni dari bahan buatan. Nah ya, bahan buatannya ini terbuat dari kain flanel. Ya, bisa digunting, mau bikin mobil, mau bikin ikan, bisa pakai itu. Ya, kita kreasikan sendiri. Bagusnya membuat apa? Dari kain flanel. Di situ juga ada alat dan bahan sudah dituliskan, cara membuatnya pun sudah dituliskan juga, tinggal kalian baca sendiri.
Kemudian halaman 81. Di situ ada muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang ungkapan permintaan tolong. Permintaan tolong, di situ ada percakapan antara Ibu dan Rani. Bisa dibaca sendiri ya. Yang jelas untuk meminta tolong, minta tolonglah dengan santun, minta tolonglah dengan sopan, jangan meminta tolong dengan cara membentak, apalagi seperti itu tidak boleh. Harus dengan cara yang sopan, dengan cara yang lembut ya. Kalau orang tidak bisa diminta tolong, sudah tidak perlu minta tolong lagi ya. Kemudian halaman 82. Di situ ada matematika, nanti ada video sendiri. Halaman 82 itu ada muatan SBDP. Di situ membuat kerajinan dari bahan buatan. Terlihat di situ membuat kelopak bunga ya. Dari kertas, tinggal melipat-lipat, dan Bapak pun tidak bisa juga seperti apa melipatnya untuk membuat kelopak-kelopak bunga. Di situ ada caranya. Silakan nanti diperhatikan dan dibaca sendiri. Selanjutnya halaman 83. Ada muatan PPKN, musyawarah menentukan tujuan wisata. Nah, ini tadi sudah Bapak jelaskan. Dalam keluarga, misalkan ada liburan mau kemana, keluarga harus berbicara bersama mau kemana, bermusyawarah di situ. Tadi contohnya adalah pergi ke kota. Bapak lewatkan saja ini. Oke, halaman 84 itu ada muatan bahasa Indonesia, ungkapan permintaan tolong dalam percakapan. Ini tadi mirip-mirip dengan halaman sebelumnya. Kemudian halaman 85 muatan PPKN. Di situ pembelajaran 6. Nah, ini Bapak jelaskan. Di situ ada gambar, ada 2 orang anak kelihatan di sini seperti ada memberi sesuatu ke salah seorang anak. Nilai-nilai sila kelima dalam Pancasila. Manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia selalu membutuhkan sesamanya. Oleh karena itu, kita harus tolong-menolong. Tolong-menolong harus dilakukan dengan ikhlas. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, poinnya di sini adalah kita harus memiliki rasa sosialis kita kepada orang lain. Kita adalah makhluk yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Ya, bersosial, saling berkeperluan dengan orang lain. Kita memiliki makanan yang berlebih, hendaknya kita berikan kepada orang lain yang memerlukan, yang sangat memerlukan bahkan. Ya. Nah, di situ juga ada ada kegiatan di halaman 25 masih. Hari ini Rani dan teman-temannya melakukan bakti sosial. Bakti sosial merupakan sikap yang baik. Bentuk bakti sosial bisa berupa uang, makanan, atau pakaian. Bantuan tersebut sangat berguna untuk meringankan beban orang lain. Ya, Indonesia ini sering sekali kena bencana, ya. Maka kita yang tidak terkena dampak bencana bisa membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana. Ya, di TV juga banyak menampilkan nomor-nomor rekening untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana. Ada banjir juga kemarin, kemudian ada gempa, ya. Dan memang hal seperti itu Bapak rasa tidak nyaman dan pasti sedih, ya. Kita yang bisa membantu, ayo kita bantu saudara-saudara kita. Yang tidak bisa membantu bisa dengan berdoa agar saudara-saudara kita yang terkena bencana
ditabahkan dan dikuatkan hatinya. Jadi Pancasila kelima itu adalah yang perlu Bapak ambil poinnya, kita harus memiliki rasa sosial, rasa kemanusiaan kita kepada orang lain, supaya orang lain tidak merasa sedih, tidak merasa kekurangan, ya. Maka kita yang hidupnya berkecukupan, kita bisa membantu orang lain. Dan itu tadi, kita adalah manusia, dan manusia itu adalah makhluk sosial. Suatu saat juga kita pasti akan ditolong orang lain. Bapak yakin, karena itu manusia tadi harus manusia itu ada tolong menolong. Tidak mungkin kita menolong orang terus, pasti ada kita saatnya ditolong orang. Maka dari itu jangan berperilaku sombong, jangan berperilaku pelit, ya, itu tidak baik, dan itu perbuatan yang tidak dianjurkan oleh agama apapun. Kemudian selanjutnya halaman 86, permintaan tolong di tempat wisata, ya. 87 matematika. Oke, mungkin materinya selesai, dan silakan kalian kerjakan halaman 93, yaitu SBDP nomor 1 sampai dengan nomor 10. Ini mudah saja, silakan dikerjakan, disilang, dan kalau sudah selesai ditulis nama di atasnya sini. Tulis nama di sini, ya. Nanti dikirim fotonya ke WhatsApp wali kelas masing-masing. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran Bapak pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa bertemu tatap muka secara langsung segera, ya kan? Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan yang Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.